akan membahas mekanisme transmisi data. Transmisi data ini memiliki istilah yaitu transfer, transmisi, dan pengiriman. Ini ada kaitannya dengan yang kita pelajari, jadi harus dipahami dulu. Kalau saya bilang transmisi data, artinya pengiriman data atau transfer data. Ini pengetahuannya ada di bandwidth. Kemudian ada kata lagi yaitu mekanisme. Mekanisme ini mempunyai istilah yaitu cara, teknik, dan proses. Ini bukan persamaan umum, tetapi khusus dalam topik pembahasan kita saja. Jadi, mekanisme adalah proses, ya teknik, ya cara. Jadi, jika saya bilang proses transfer data, artinya cara pengiriman data. Jadi, kalimat-kalimat ini sering digunakan di berbagai buku-buku lain penulisannya. Sehingga nanti orang-orang kalau bertanya, ini apalagi kalimatnya? Jadi, harus dipahami dulu kalimatnya. Soalnya, saya buat pegangan seterusnya. Sekarang, saya tunjukkan motherboard. Setelah itu, saya tunjukkan komponen-komponennya. Setelah itu, saya jelaskan mekanisme jalannya data. Saya perkenalkan dulu nama-namanya. Ini adalah motherboard. Sistem chipset konvensional. Apa itu konvensional? Konvensional itu adalah yang dipakai pada zaman dahulu. Sekarang tidak terpakai. Tetapi, jika Anda belajar sistem yang baru tanpa belajar sistem yang lama, pasti Anda tidak paham. Jadi harus dimulai di sini dulu. Jika sudah, nanti kita akan belajar sistem single chipset. Itu bernama PCH, kepanjangan dari Platform Controller Hub. Ini adalah CPU. Ini adalah chipset not bridge. Ini adalah chipset short bridge. Keduanya ini biasanya tertutup hedging, tetapi hedgingnya saya lepas sehingga tampak wujud aslinya. Satunya not bridge, satunya short bridge. Keduanya ini biasanya disebut chipset. Yang dimaksud chipset adalah yang ada pada motherboard sistem konvensional. Ini adalah memori utama dan ini jalurnya data yang disebut port PS2 dan ini adalah port USB. Port PS2 ini hanya digunakan untuk keyboard dan mouse, sedangkan port USB adalah untuk digunakan perangkat yang menggunakan port USB. Sekarang saya jelaskan. Jika Anda menggunakan mouse atau keyboard tersebut menggunakan port USB, jadi menggunakan konektor USB. Kalau PS2 menggunakan PS2. Data atau karakter yang melalui keyboard dengan port USB ini nanti akan dikirim ke short bridge. Setelah itu dikirim ke not bridge dan disimpan ke memori utama. Biasanya memori utama ini disebut RAM. Ada lagi data menggunakan mouse. Apa yang ada? Ya klik-klik itu dikirim ke short bridge. Setelah itu dikirim ke not bridge. Setelah itu disimpan ke RAM. Itu adalah prosedur pertama. Jika data ingin diolah, maka dari memori utama dikirim ke not bridge dan diolah ke CPU. Setelah data diolah dari CPU, maka dikembalikan ke not bridge dan disimpan ke memori utama. Jika data ingin ditampilkan ke monitor, maka dari memori utama dikirim ke not bridge, setelah itu dikirim ke kartu grafis. Jika monitornya menggunakan port USB, maka dikirim ke port USB. Jika ada pertanyaan, Pak, kalau mau disimpan ke harddisk, ya lihat dulu konektornya apa, SATA
atau ATA. Kalau SATA, maka dari memori utama dikirim ke Notebreed, dikirim ke Shortbreed, setelah itu dikirim ke SATA, setelah itu disimpan ke hard disk. Jika menggunakan ATA, semua data pengelolaannya sama saja. Kalau data dari flash disk, ya sama prosedurnya. Jadi, semua alat input data seperti keyboard, mouse, HDD, flash disk itu sama saja pengirimannya. Pengirimannya ya ke Shortbreed, setelah itu dikirim ke Notebreed, setelah itu disimpan ke memori utama. Inilah kuncinya. Jadi, jika Anda melihat motherboardnya saja pasti bingung. Kalau motherboardnya laptop sama saja, tetapi motherboardnya lebih kecil, pasti Anda lebih bingung. Jadi inilah fungsi chipset. Saya jelaskan intinya. Jadi proses tadi hanya bisa berjalan apabila komputer nyala. Kalau komputer mati, ya tidak bisa. Sekian dan terima kasih.